Al-Basri rahimahullah. Ada orang yang bingung, orang-orang yang dalam keadaan tidak punya ilmu, miskin, ra'a munkaran fayughayyiruhu fawaqa'a fima huwa ankar minhu. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kasihan mereka melihat kemunkaran, ingin merubah, tetapi dia terjerumus kepada ma huwa ankar minhu, kepada yang lebih munkar. Lihat kemunkaran, dilawan sama dia, ternyata jatuhnya kepada yang lebih munkar lagi. Kezaliman, korupsi dengan pembunuhan muslimin, mana yang lebih besar? Pembunuhan ini mubiqat, kata Nabi. Mubiqat itu artinya yang membinasakan, muhlikat. Urusan masalah yang sekian kemunkaran dilawan dengan kemunkaran yang lebih besar. Ajib. La yahillu dama mri'in muslim illa bihda salat. Enggak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. 3 sebab itu pun dilakukan oleh penguasa, bukan oleh rakyat jelata. As-sayyibu zani, yang pernah menikah kemudian berzina, dirajam. An-nafsu bin nafsi, yang kedua, jiwa dengan jiwa, pembunuh dengan sengaja diqisas, dibunuh. Dan yang ketiga, at-tariku lidinihi, yang meninggalkan agamanya, al-mufariq lil jamaah, yang meninggalkan jamaah. Ini meninggalkan jamaah maknanya murtad, bukan meninggalkan jamaah kelompok-kelompok sempalan, bukan. Meninggalkan jamaah Islamiyah maka dia kafir, meninggalkan organisasi ini maka dia kafir, bukan. Itu kesalahpahaman. At-tariku lidinihi, kata Nabi, meninggalkan agama, al-mufariq lil jamaah. Kalau kamu pisahkan 2 ini jadi 4. Para Nabi mengatakan illa bi'ihda salas, kecuali 3 sebab. Al-thayyibu zani wa nafsu bin nafsi, ini sudah 2. Wa tarik lidinihi, dan yang meninggalkan agamanya, al-mufariq lil jamaah. Apa al-mufariq lil jamaah? Meninggalkan jamaah. Meninggalkan jamaah kaum muslimin menjadi kafir. Meninggalkan jamaah kaum muslimin menjadi orang kafir, ini yang dikatakan murtad. Maka 3 inilah yang dikecualikan. La yahillu dam amri'in muslim. Ikhwani wa a'azakumullah, kalau tidak halal darahnya, berarti kita tidak boleh membunuh mereka, menumpahkan mereka, apalagi meledakkan. Maka sungguh-sungguh saya mengucapkan dari hati, bukan karena politik, bukan karena pura-pura, bukan karena supaya kita dianggap. La wallah, tidak, demi Allah, kita ikut marah ketika sebuah masjid di Mapolres di Cirebon diledakkan oleh mereka. Gila. Wallahi, itu ajaran syaitan, bukan ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan ajaran Islam, bukan dakwah, bukan jihad. Salat Jumat bubar. Belum pernah saya mendengar Khawarij yang dulu membubarkan salat Jumat, belum pernah dengar saya. Tapi Khawarij yang sekarang membubarkan salat Jumat dengan meledakkan dirinya. Alhamdulillah tidak ada yang mati kecuali dia. Alhamdulillah. Jahil ibni jahil. Orang bodoh memang orang bodoh dari aslinya. Semestinya kaum muslimin belajar apa itu Islam, apa itu Quran dan Sunnah, dan mempelajari pula apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berpegang dengan Sunnah, wal Jamaah, apa maknanya al-Jamaah? Al-Jamaah bukan kelompok-kelompok tertentu, bukan organisasi tertentu. Al-Jamaah adalah kaum muslimin wa imamahum, kaum muslimin dan penguasanya. Itu Al-Jamaah. Subhanallah. Kalimat Ahlus Sunnah saja wal Jamaah sudah cukup membedakan dari para teroris Khawarij. Ahlus Sunnah berpegang dengan Sunnah. Yang sekian banyak hadis tadi harus dipegang. Wal jamaah artinya yang tetap bersama jamaah. Manil jamaah ada 2 makna. Yang pertama jamaah para sahabat. Yang kedua jamaah kaum muslimin wa imamahum, dan ini tidak bertentangan. Yang pertama masalah din, yang kedua masalah dunia. Dalam masalah din kita tetap bersama jamaah, yaitu jamaatus salaf. Karena Nabi menyatakan bahwasanya umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya finnar kecuali 1 golongan.
Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi, aku dan para sahabatku. Sehingga enggak perlu mengklaim ahlu sunnah kami. Yang penting bukti. Siapa yang mengikuti para sahabat, maka dia ahlu sunnah. Atau wal jamaah, pengikut jamaah. Karena Rasulullah menyatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi, al-jamaah itu adalah aku dan para sahabatku. Maka siapa yang berjalan di atas jalan mereka, berarti dia berjalan di atas jalan jamaah. Pantas dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ini dalam masalah agama harus mengambil pemahaman mereka. Dan alhamdulillah, tadi sudah disebutkan dalam muqaddimah dari Kapolsek kita. Setelah Quran dan sunnah, apa beliau katakan? Ijma'. Siapa ijma'? Ijma'nya siapa? Mereka. Jamaah. Makna ijma' artinya ikut jamaah. Ikut muhajirin wal ansar. Ikut para sahabat dan tabi'in, ikut tabi'in, ikut mereka para salafus salih yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dipuji oleh Allah dalam ayatnya, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini, kata Allah, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan juga yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka. Berarti dipastikan dengan keridhaan muhajirin dan ansar. Dan yang ikut mereka, ini yang kita harapkan. Kita ingin ikut mereka, kita ingin menjadi tabi'ina lahum. Dan kita bukan hanya ingin kita sendiri, kita ingin seluruh kaum muslimin ikut mereka. Dan kita berharap, berdoa, berupaya agar seluruhnya ikut tabi'ina lahum bi ihsan, agar mendapatkan radhiyallahu anhum, mendapatkan keridhaan. Dipuji pula oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, bahwa Nabi menyatakan dengan kalimat yang sangat jelas, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Generasi beliau siapa? Para sahabat. Yang berikutnya tabi'in, yang berikutnya tabi'in. Quran, sunnah, semuanya memuji sahabat. Maka itu makna al-jamaah dalam kita memahami agama. Tetapi ada makna yang kedua yang tidak bertentangan. Dalam masalah dunia kita, kita harus tetap bersama jamaah. Apa maknanya jamaah di situ? Muslimin wa imamah. Muslimin dan penguasanya. Tafsirnya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kata Abdullah bin Mas'ud, bersatulah kalian di bawah penguasa kaum muslimin. Dan itulah hablullahil matin, kata Abdullah bin Mas'ud. Itulah tali Allah yang kokoh. Karena tali Allah pun maknanya seperti tadi. Bisa bermakna tali Allah adalah masalah agama, Quran dan sunnah. Bisa bermakna masalah dunia, penguasanya. Siapa yang menyelisihi jamaah yang pertama, agamanya akan rusak. Dan siapa yang menyelisihi jamaah yang kedua, dunianya akan rusak. Subhanallah, para ulama sudah membahasnya sejak dulu, para imam-imam ahlus sunnati wal jamaah. Kata mereka, rahimahumullah, siapa yang menyelisihi jamaah sahabah, maka mereka akan rusak agamanya, sesat, salah paham, akan menyimpang. Dan siapa yang menyelisihi jamaatul muslimin dan penguasanya, maka akan hancur dunianya, akan terjadi chaos, kerusakan, pertumpahan darah, akan terjadi berbagai macam keboliman-keboliman. Dan itu sudah pernah terjadi di negeri kita ini. Tidakkah itu menjadi pelajaran? Begitu people power katanya, kekuatan rakyat bergerak, apa jadinya? Sekian banyak rumah terbakar, sekian banyak toko dijarah, sekian banyak manusia dibunuh, sekian banyak manusia terjebak, sekian banyak manusia bahkan terbakar di mal-mal. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahli Sunnah, sebagaimana imam-imam lainnya juga, imam-imam Ahli Sunnah menyatakan
dengan lisannya dan juga dengan badannya. Artinya dengan perbuatannya, tidak hanya dengan lisan. Isbiru, sabarlah sampai bertemu Allah, sabarlah sampai bertemu Allah. Bukan hanya di lisan, dibuktikan. Beliau oleh penguasanya dipaksa untuk mengucapkan ucapan kufur, dia tidak mau. Tapi dia suruh melawan, tidak, saya tidak mau. Ditangkap, dipenjara, dicambuk, disiksa, duriba dhahru wa ukhidha malu, dipukul punggungnya, dirampas hartanya. Itu Imam Ahmad rahimahullah. Apakah beliau memfatwakan untuk melawan? Tidak. Datang fuqaha Baghdad, bukan orang sembarangan, fuqaha, ahli fiqh, rombongan ulama datang kepada Imam Ahmad di penjara. Wahai Imam, sampai kapan kita mau sabar? Ini penguasa sudah keterlaluan. Kenapa kita nggak melawan? Kata Imam Ahmad, la. Jangan, kata Imam Ahmad. Ma'amurukum wala ara. Aku tidak sependapat dengan itu. Jangan. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Lihat apa yang disebut oleh beliau, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Yang dipikirkan bukan dirinya tapi ummah. Yang dipikirkan bukan dirinya tapi kaum muslimin secara umum. Beda dengan orang-orang sekarang. Teroris-teroris yang ketika ditangkap, mikirkan dirinya, saya di penjara kamu diam. Jangan diam, ayo bikin teror di mana kek? Di sana kek, di sini kek, di Tamrin kek. Yang penting saya bisa keluar. Yang di penjara tulis tulisan-tulisan. Subhanallah, keluar terus di internet. Ucapan Aman Abdurrahman. Padahal orangnya di penjara. Kok bisa? Wallahu ta'ala alam teknologi. Wa ma adraka ma teknologi. Menyebarkan kebaikan juga menyebarkan kejelekan. Memakai subhat-subhat yang seakan-akan dalil. Sehingga mereka berpikir bagaimana saya bisa selamat. Walaupun negara hancur, tidak apa-apa, yang pentingnya selamat. Itu bukan pikiran para ulama, itu bukan pikiran ahlus sunnah. Kalau pikiran ahlus sunnah dan para imam ahlus sunnah, yang penting umat selamat. Saya di penjara tidak apa-apa, saya sabar. Saya dicambuk tidak apa-apa, saya sabar. Jangan sampai darah kaum muslimin tertumpah. Bisa dibayangkan, kalau kemudian salah satu tokoh ulama besar, punya pengikut besar, kemudian berurusan dengan negara, ditangkap, kemudian dia memfatwakan lawan, apa yang terjadi kira-kira? Apakah peperangan muslim dengan kafir? Tidak. Peperangan muslimin melawan muslimin. Karena pemerintah kita semuanya sholat, atau sebagian besarnya mereka sholat, puasa. Anak buahnya, tentaranya, polisinya juga demikian. Bahkan ada di beberapa Mapolres yang mewajibkan sholat berjamaah di masjidnya, seluruh anak buahnya. Masya Allah. Kalau kemudian dilawan oleh mereka, kiainya atau tokoh agamanya menyatakan lawan saja, apa jadinya? Muslimin melawan muslimin, dianya nonton. Yang tertumpah dari pihak sini muslimin, yang mati di pihak sana muslimin, yang rugi muslimin, yang kehilangan rumahnya, kehilangan ini terbakar muslimin, semuanya muslimin. Nggak ada keuntungannya sama sekali buat agama Islam, buat kaum muslimin, tidak ada, semuanya rugi. Yang gembira justru musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh Islam gembira. Bahkan mereka kalau perlu mendukung teroris, itu tolong berantas teroris itu ya di negeri kalian, dari sini dikasih senjatanya. Dari mana pemberontak mendapatkan senjata? Dari Denmark. Loh, kok bisa? Katanya pemberontak mau negara ke Islam, Nangro Aceh. Kenapa kok senjatanya dari mereka? Ya itulah urusan-urusan politik seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah azza kembali kepada kitab. Bahwa dikatakan oleh beliau selanjutnya oleh Syekh Abdullah bin Salfiq, "Dhahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan-kerusakan karena sebab tangan-tangan manusia. Ini sebab kedua. Sebab pertama tadi, kebodohan terhadap agamanya sehingga melawan penguasanya. Yang kedua,
bima kasabat aidin nas, karena sebab-sebab tangan-tangan manusia itu sendiri. Berarti apa yang kita lakukan kalau tahu sebabnya adalah tangan-tangan kita sendiri? Jawabnya adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya musibah-musibah yang menimpa kita itu adalah karena dosa-dosa kita. Falaula idh jaa ba'suna tadarra'u. Kalau saja ketika mereka didatangi kejelekan dari kami, ini musibah, kalau saja mereka mau tadarra'u. Walakin qasat qulubuhum, tapi sayang keras hati mereka, sudah kaku. Wa zayyana lahumus syaitan, dan juga ditambah syaitan mengindahkan perbuatan mereka. Maka nu ya'malun. Qanibidinahazakumullah di'adab kaum Lut karena kemaksiatan dan kedoliman mereka, karena homoseks mereka diantaranya.